Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad David dalam acara podcast Pangeran Punya Cerita. Di sebelah saya ada teman saya bernama Seto Aji Putra dari kelas 12 TP. Sekaligus dia adalah bintang tamu kita hari ini. Halo, nama aku Seto dari kelas 12 TP. Anak basket ya, ingat itu. Jangan lupa, anak basket. Iya, jadi kita ini ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Kita ingin menggali atau cerita hidup Seto gitu. Soalnya Seto ini salah satu anak yang berprestasi di Pangeran, cukup berprestasi. Jangan bilang gitu lah. Sering disebutnya. Semuanya sama kalau di Pangeran ya, berprestasi. Ya, Contohnya itu tergantung kalian ya. Dia dari kelas 1 ya dapat juara kelas. Jadi kita ingin menggali sedikit banyaknya tentang Seto. Mungkin dimulai dari masa kecilnya aja ya, waktu sekolah SD gitu. SD. Iya. Bisa diceritakan teman-teman itu pengalamannya. Sebenarnya kalau SD itu pengalamannya nggak banyak banget ya. Palingnya kayak sama sih kayak beberapa banyak banget orang. Ya mungkin sama kayak mereka. Cuma dunianya hanya dunia main gitu loh. Tidak kenal. Ya kalau belajar mungkin tunggulangan aja ya baru belajar ya. Kalau belajar di kelas kayaknya enggak sih. Jangan ditiru ya teman-teman. Ya, kalau Ini jangan ditiru ya. Nah terus kalau untuk pengalaman nggak ada sih karena dunianya cuma Ya, dunia dunia main, bermain gitu ya, kayak ya. main aja di sekolah mainan, Ya, di sekolah mainan. hal yang wajar sih dilakukan kan Kalau anak-anak usia masih belasan tahun gitu. Hmm. Oke. Kalau SMP-nya boleh tahu SMP-nya di mana kemarin? Kalau SMP-nya SMP 1 Salah satu SMP terkenal di Balikpapan itu ya. kalau bisa dibilang terfavorit. Jadi bagaimana rasanya sekolah, merasa pernah sekolah di favorit gitu? Gimana ya? Seru. Ya banyak suka sama duka. Cuma kalau lebih banyak mana lebih banyak dukanya sih kalau saya ya. Nggak tahu ya kalau murid-murid SMP 1 lainnya kan beda kan sama saya kan. Kalau misalkan saya kan banyak dukanya nih. Mungkin maksudnya duka itu ya mungkin karena saya nggak terlalu berprestasi mungkin di sana ya. Jadi kayak Tapi itu ya kan- banyak ocehan lah kayak gitu-gitu. Tapi ngomong-ngomong nih kan SMP-nya ini kan termasuk SMP favorit. Ya. Kalau boleh tahu kenapa malah milih masuk Pangeran gitu kan, banyak sekolah-sekolah lain gitu yang orang-orang kata yang boleh dikata lebih baik dari Pangeran gitu. Iya. Kenapa bisa ada niatan untuk masuk Pangeran gitu? Kenapa ada niatan? Karena yang pertama kan sudah saya bilang saya ini anak nakal di SMP itu nakal jadi ya nakal plus gimana ya bodoh itu boleh disebut gak sih? Boleh ya petik 2 nih. Kalau boleh jadi ya saya seperti itu jadi ya sama SD sama SMP saya itu dunianya dunia main aja nggak ada masih- dunia seriusnya gitu loh karena saya dari dulu pernah berprinsip gini SD SMP nggak apa-apa nih main-main tapi kalau udah SMP udah waktunya Wih, serius nih kita Mantap, keren. jangan main-main sudah karena kalau SD SMP kalau misalkan kita lulus SD masih ada SMP nih Betul. kalau SMP lulus kita masih ada SMA atau SMK cuma Iya. kalau udah SMA, SMK kita atau jenjangnya SMA, ke lebih kita jenjangnya ke masa mau depan gitu. ke masa depan sudah kalau misalkan Iya. misalkan gini SMK nih aku main-main nanti aku mau kerja di mana aku mau sekolah mau lulus ini mau kemana kan nggak mungkin orang tua lagi yang ngurusin kan Iya, kita iya. udah ngurus diri sendiri kan nah gitu sih Kalau hal yang menarik dari Pangeran ini apa sih? hal yang paling menarik dari Iya, Pangeran dari Pangeran adalah- ini apa sih yang menurut Seto ya yang paling menarik gitu? banyak orang bilang seperti ini rumahmu adalah rumah kedua dan aku ngerasain itu bahwa di Pangeran adalah rumah keduaku SD SMP aku nggak pernah ngerasain itu di SMK aku baru ngerasain oh ternyata gini orang tua itu aku merasa bahwa guru-guru Pangeran tuh kayak orang tua sudah beda kayak SD sama SMP gitu Jadi di Pangeran itu merasa kayak ada kekeluargaan yang lebih gitu ya. kayak wah ini kayaknya Pangeran ini apa ya salah satu sekolah yang menurutku ya ngargain murid banget Oh, sangat menghargai ya. sangat menghargai sekali guru-guru Pangeran anak-anaknya juga gitu loh gitu sih Ini kan masuk di Pangeran, jurusannya teknik permesinan tuh. Apa bisa diceritakan sedikit gitu tentang teknik permesinan? Siapa tahu ada yang minat gitu kan bisa masuk Pangeran gitu. Oke. Kalau dulu awalnya masuk sebenarnya ngambilnya 2 jurusan waktu itu kan kita disuruh tuh kalau misalkan masuk Pangeran
Untuk anak-anak yang dari SMP pengen masuk Pangeran nih, kita tuh disuruh milih 2 jurusan. Jadi satunya jurusan yang pengen kita masukin, satunya backupan gitu, kayak kalau misalkan jurusan ini penuh nih, aku pindah ke sini aja nih. Jadi aku pilih jurusan pertama itu mesin, jurusan keduanya listrik. Tapi masuknya di mesin. Ya, masuknya di mesin karena kan kakak saya juga di sini kan, Iya. Seno. Dia ngasih tahu aja gitu kan bahwa teknik permesinannya di Pangeran ini bagus banget gitu loh, kayak lengkap gitu kan. Oh, ternyata kayak gitu, lebih baik saya mengambil mesin kan, karena juga kalau menurut kalau misalkan kayak gitu mending kita masuk mesin kan, Iya, karena karena hitungannya lumayan lengkap lah Lumayan lengkap. mesinnya di Apalagi sini. di Pangeran ini mesinnya itu bisa boleh dikatakan sangat lengkap karena ada mesin fresh gitu ya, Ya. ada mesin CNC, Ya benar, ada mesin bubut. betul. Nah, Ini kebetulan kemarin kedatangan alat baru ya, alat baru, itu CNC milling. Nah, namanya. jadi alhamdulillah banget sih kalau gitu ya di Pangeran gitu ya. Dan salah satu nilai positifnya adalah gurunya itu gak salah satu guru terbaik sih. Makanya saya bilang kenapa Pangeran ini rumah kedua saya, dan guru-gurunya juga kayak saya anggap orang tua, karena Iya kak. guru-guru jurusan itu terbaik sih kalau saya bilang ya. Salah satu yang Ngomong-ngomong nih kan, gak lama nih mau masuk jenjang kelulusan ini. Iya. Kalau Seto pilih kuliah atau pilih kerja? Nah, ini cerita lagi nih ya. Ya. Dulu waktu kelas 1 itu aku awalnya masuk sini pengennya kerja nih. Kerja gitu. Kerja. Cuma makin Karena mungkin dipikir kerja tuh enak Iya, gitu ya. karena bisa dipikir menghasilkan kan uang. kerja itu enak kayaknya. Kerja pulang akhir bulan gajian. Gajian, ya kan? nanti. Jadi self reward gitu, nah dapat aku dapat gaji nih, self reward apa nih? Dia buat diriku sendiri kan, buat dari gaji gue itu kan, kayak mikir udah kayak gitu kan. Iya Dan iya betul betul. ketemu salah satu guru yang menurutku the best of teacher. Anjing. Kalau boleh tahu siapa Siap. gurunya itu? Pak Imam Rahmat. Pak Imam Rahmat namanya. Salah satu Iya. guru yang menurutku terbaik di antara semua guru yang pernah aku temuin. Dia yang ngerubah aku gimana sih cara pola pikirku yang dulunya aku pengen kerja, tahu-tahu ya sekarang aku malah pengennya kuliah. Kuliah gitu. Karena dikasih gambaran gimana sih pengen kuliah itu seperti apa sih? Kuliah itu seperti ini loh, kuliah itu seperti ini. Oh ternyata dapat gambaran nih, ternyata asik memang sih kuliah itu. Jadi ya sekarang pengennya kuliah. Kuliah gitu. Lulus dari sini kuliah. Kalau boleh tahu ini kampus incarannya itu di mana atau dan jurusannya itu jurusan apa yang ingin diambil setelah lulus nanti? Nah kalau untuk kuliah nih, kampus yang pengen dimasukin, kalau target semua orang pasti punya target nih, pengen Betul. masuk kampus mana, ya Iya. kan? Kalau saya targetnya saya masuk Malang, Universitas Negeri Malang, cuma itu target aja ya, maksudnya kalau misalkan memang bisa pencapaiannya ke situ, alhamdulillah. Cuma kalau saya ya lebih ngambil kampusnya yang Terdekat di Balikpapan gitu. aja, ITK, Institut Teknologi Kalimantan. Kalimantan. Jurusannya itu saya pengen ngambilnya teknik kimia. Mas, semoga diterima nanti. Amin, amin. Kan sudah kita cerita tadi dari awal tentang kehidupan masa kecil, mulai SD, SMA, SMA. Ini kalau boleh tahu ini sekarang Seto tinggalnya sama siapa ini? Saya tinggal sama nenek. Oh, bapak ibunya? Bapak ibunya udah nggak ada. Oh, Tuh, jadi tinggalnya sama nenek, sama kakak. Jadi saya tinggal bertiga ya, dulu berempat. Satunya masih ada kakak saya Seno. Kakak saya Seno itu kuliah. Jadi ya saya tinggalnya bertiga aja sama kakak saya yang kedua. Yang kakak saya yang pertama kerjanya di lokasi. Jadi saya tinggal bertiga. kalau boleh tahu ibunya meninggalnya sudah lama atau baru-baru aja? Awal tahun 2021. Jadi Baru-baru aja ya? Ya. Ya kita doakan semoga ibunya tenang di sana. Amin. Kalau misalnya kita ini kan kehilangan orang tua nih, pasti kita ini merasa terpukul banget gitu, sedih banget gitu. Apa yang Seto lakuin gitu pada saat itu, pas tahu kalau ibunya meninggal? Sebenarnya kalau tahu kayak gitu ya, semua orang mungkin ngalamin ya. Untuk orang-orang yang udah ngalamin itu pasti ya kemana-mana pikirannya kosong, ngeblank itu. Jadi kita mikirkan, aduh, saya ini harus mau kemana ini? Saya mau begini tuh sudah nggak ada tenaga, sudah saya mau ngapa-ngapain itu kan kayak astaga, mau kemana sih ini? Ngeblank pikiran. Cuma ya salah satu kakak yang nyemangatin saya aja sih, maksudnya kakak saya yang pertama itu adalah Oh, kakak kakak memberikan motivasi begitu. Kalau selain motivasi dari keluarga, ada motivasi lain dari diri sendiri? Ada sih sebenarnya. Motivasi saya
kalau sudah kayak gini ya, saya udah nggak punya siapa-siapa nih. Apa? Bukan udah punya siapa-siapa, maksudnya Maksudnya udah orang tua punya, sudah nggak ada udah gitu ya punya kan? orang tua nih. Yang motivasi saya pengen sukses. Pengen, Sukses. iya, Sukses dalam hal apapun itu. pengen kejar cita-cita gitu. Iya, cita-cita saya. Pengen kerja kayak gitu aja. Oke, mungkin cukup dari perbincangan podcast Pangeran pada kali ini. Mungkin berikutnya kita akan mengundang teman-teman kita yang lain. Poin yang kita ambil dari sini adalah walaupun sudah kita nggak punya orang tua, kita tetap berusaha, tetap fokus untuk mewujudkan cita-cita kita demi masa depan kita, masa depan bangsa dan masa depan negara kita. Ya, sekian dari podcast kali ini. Terima kasih Seto, terima Ya, kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.